Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Semoga keadaan kamu sehat, kemudian kamu juga masih semangat untuk kita belajar hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Masih di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, materi kali ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Tujuan pembelajaran yang kelima, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Selanjutnya, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Untuk materi yang pertama, itu mengenai nilai-nilai sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Miss Eka yakin kamu semua pasti sudah hafal isi dari Pancasila. Nah, yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, kemudian yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam Pancasila itu masing-masing silanya memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, selain sila pertama, dalam sila kedua itu juga ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah persamaan derajat, kemudian yang kedua menghargai hak asasi manusia, yang ketiga solidaritas antar sesama manusia, dan yang keempat adalah perdamaian. Nah, itulah contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Bagaimana dengan sila ketiga, keempat, dan kelima? Nah, masing-masing sila tersebut juga mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini ada 8 gambar yang harus kamu amati. Nah, masing-masing gambar itu memiliki cerita tersendiri. Nah, dari pengamatan kamu mengenai gambar tersebut nantinya kamu akan mengerjakan latihan. Apa latihannya?
Nah, di sini sudah diberikan tabel yang berisi 2 kolom. Nah, apa yang harus kamu kerjakan? Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskanlah jawabanmu. Nah, di sini ada perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Nah, masing-masing gambar yang sudah kamu amati, masing-masing gambar tersebut memiliki nilai yang sesuai dengan pengamalan sila. Nah, apa saja itu yang harus kamu cari tahu. Nah, misal untuk di kolom yang pertama, di perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, misal menurut kamu itu adalah jawabannya gambar nomor 2. Nah, kamu isi dengan gambar nomor 2, kemudian kamu tuliskan apa alasan kamu sehingga membuat gambar nomor 2 itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Nah, begitu seterusnya, baik itu 4 gambar di kolom yang sesuai dengan sila ke-1, kemudian 4 gambar yang di kolom yang sesuai dengan sila kedua. Silahkan kamu isi. Nah, kamu kerjakan latihan ini di buku latihan tematik kamu ya. Nah, kita beralih ke materi patung Nusantara. Sebelumnya, Miss Eka mau tanya, di kelas sebelumnya yaitu kelas 5 atau bahkan kelas 4, kamu sudah mempelajari mengenai patung. Nah, menurut kamu, masih ingat nggak patung itu merupakan karya seni berapa dimensi? 2 atau 3? Coba diingat kembali. Iya, patung itu adalah karya seni 3 dimensi, benar. Nah, untuk patung Nusantara yang mau kita pelajari yaitu terbuat dari tanah liat. Nah, patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, silahkan kamu perhatikan, di situ ada seorang pengrajin yang sedang mengerjakan patungnya. Kemudian di bawahnya juga ada 3 gambar yang menggambarkan mengenai patung-patung yang sudah selesai atau yang sudah jadi yang sudah dikerjakan oleh pengrajin tersebut. Nah, perhatikan. Amatilah aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan tersebut. Nah, kita flashback lagi ke pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya, yaitu di kelas 5. Sudah pernah Miss jelaskan. Nah, masih ingat nggak daerah Kasongan itu adalah daerah di wilayah mana? Iya, benar, di wilayah Yogyakarta. Nah, jadi sudah pernah juga Miss Eka jelaskan di kelas sebelumnya bahwa daerah Kasongan itu merupakan salah satu daerah yang sangat terkenal akan kerajinan patungnya. Nah, jadi kebiasaannya kalau orang-orang jalan-jalan bertamasya atau berwisata ke Jogja, mereka itu biasanya menyempatkan diri untuk ke daerah Kasongan untuk melihat pengrajin patung. Nah, biasanya di daerah sana itu dimulai dari apa-apa saja bahannya, kemudian bagaimana proses pembuatannya, bahkan sampai patung itu sudah jadi dan siap dipasarkan. Nah, jadi daerah Kasongan itu adalah daerah yang ada di Yogyakarta. Kalau kamu perhatikan, ketiga patung tersebut itu memiliki cerita tersendiri. Nah, yang pertama, kalau kamu lihat, patung itu menggambarkan tentang kehidupan rakyat pada zaman dahulu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, patung yang dibuat itu menggambarkan atau menceritakan tentang penari. Nah, berbeda dengan patung yang ketiga. Patung yang ketiga itu dibuat menceritakan tentang sekelompok musisi. Kalau kita lihat itu sepertinya dari Jawa ya, karena dia menggunakan pakaian adat Jawa. Nah, itu adalah menceritakan tentang sekelompok para musisi yang sedang memainkan alat musik. Nah, jadi sama seperti karya seni yang lainnya, patung itu juga dibuat memiliki tema tersendiri. Apa yang mau dibuat? Patung apa yang mau dibuat? Menceritakan tentang apa? Nah, itulah mengenai patung Nusantara. Nah, bagaimana sih proses pembuatan patung Nusantara yang dari tanah liat tersebut? Nah, di sini dijelaskan bahwa pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Nah, untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek. Kenapa? Karena jika tanah liat itu terlalu lembek,
akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Nah, tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, kemudian di sini juga ada cara membuat adonan dari plastisin. Nah, selain dari tanah liat, kalau patung Nusantara itu terbuat dari tanah liat, kalau untuk kita mempraktekkannya itu bisa saja tanah liat itu bahannya kita ganti dengan plastisin. Nah, bagaimana sih cara membuat adonan plastisin? Di sini dijelaskan ada bahan dan cara membuatnya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu ada 2 cangkir terigu, kemudian ada setengah cangkir garam, ada 2 sendok makan minyak sayur, kemudian ada 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Langkah selanjutnya, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, aduk dan tidak terlalu lembek. Nah, di sini juga harus diperhatikan, untuk air hangat itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena jika adonan plastisin kamu lembek, itu akan menyulitkan atau bahkan tidak bisa kita cetak untuk membuat patung. Selanjutnya yang ketiga, itu gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Nah, yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, kalau untuk pewarna ini itu disesuaikan dengan selera si pembuat adonan. Nah, jadi tidak dipatokkan harus warna apa. Dan kalau Miss Eka tidak salah, sewaktu kamu kelas bawah, kamu sudah pernah membuat adonan plastisin. Nah, jadi Miss Eka yakin di pembelajaran kali ini untuk membuat adonan plastisin itu mengulang memori kamu, mengulang kegiatan yang sudah pernah kamu lakukan, yaitu membuat plastisin. Nah, kita beralih ke pembelajaran selanjutnya. Itu tadi mengenai patung Nusantara. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalau kamu masih ingat di pembelajaran atau materi kita sebelumnya, perkembangbiakan tumbuhan yang kita pelajari itu adalah perkembangbiakan generatif. Nah, kali ini yang akan kita bahas dan kita pelajari adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana sih perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Mari kita cari tahu bersama. Nah, di sini dijelaskan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, makhluk hidup baru tumbuhan tersebut itu berasal dari induknya. Nah, jadi ini kebalikan dari generatif. Kalau generatif itu dari secara kawin, nah kalau dia vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Nah, bagaimana tumbuhan itu bisa muncul? Nah, tumbuhan baru berkembang biak itu berasal dari induknya. Kita perhatikan dulu gambar tersebut. Nah, di sini ada gambar nanas yang pertama. Nanas itu salah satu buah yang sangat diminati oleh banyak orang. Nah, nanas itu berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kemudian yang kedua, bawang merah itu memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Nah, umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Kemudian yang terakhir ada pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif itu ternyata ada bagian-bagiannya lagi, yaitu ada misalnya di sini dijelaskan ada tunas, kemudian ada umbi lapis. Nah, kalau kamu mengingat, sebenarnya pembelajaran ini itu sudah dipelajari pada waktu kamu kelas 3. Nah, jadi selain ada umbi lapis itu juga nanti ada umbi batang, kemudian ada juga umbi akar. Nah, jadi melalui gambar di sini bisa kita simpulkan bahwa nanas dengan pisang itu adalah tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu melalui tunas. Nah, berbeda dengan bawang merah. Bawang merah juga berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan cara umbi lapis. Nah, selanjutnya
Untuk materi ini kamu juga diberikan latihan. Apa itu latihannya? Nah, di sini ada tabel. Nah, di tabel ini ada 3 kolom yang berisi nama tanaman, kemudian cara berkembang biak, kemudian yang terakhir ada penjelasan dan keterangan. Nah, Miss Eka sangat-sangat yakin bahwa pengetahuan kamu mengenai nama dan jenis-jenis tanaman itu sudah sangat banyak, karena begitu banyak tanaman di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah kamu. Nah, kamu harus mengisi di sini ada 5. Nah, sudah diberikan satu contohnya, misalnya tanaman pisang. Tadi juga sudah dijelaskan dan kita baca bersama bahwa pisang itu berkembang biak. Cara berkembang biaknya adalah tunas. Nah, penjelasannya bagaimana? Pohon pisang memiliki anakan yang disebut dengan tunas. Nah, kemudian untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, silahkan kamu isi nama tanaman sesuai dengan yang kamu ketahui. Kemudian kamu isi bagaimana cara dia berkembang biak dan apa penjelasan mengenai tanaman tersebut. Nah, silakan kamu kerjakan latihan ini juga di buku latihan tematik kamu. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah ide pokok. Nah, di materi sehari sebelumnya kita sudah mempelajari ide pokok. Coba kamu masih ingat atau tidak apa itu ide pokok? Kita mengulang memori kita yang baru 1 hari kemarin. Nah, ide pokok merupakan pokok pikiran atau permasalahan utama yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Iya. Nah, sebelumnya kamu juga sudah mempelajari mengenai bagaimana cara menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, kali ini kita mengulangnya. Silahkan kamu perhatikan di sini ada sebuah teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Kita baca bersama ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Nah, tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai yaitu ada kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger yang ada di Jawa Timur, kemudian dataran tinggi Alas yang ada di Aceh, dan dataran tinggi Bone yang ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi itu adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, itu mengenai ide pokok. Nah, dari teks tersebut itu terdapat beberapa paragraf. Nah, latihan yang harus kamu kerjakan dari teks tersebut adalah di sini terdapat ada 3 bagan, ada 3 diagram. Nah, masing-masing diagram itu sudah dicantumkan ada paragraf pertama, ada paragraf kedua, kemudian ada paragraf ke-5. Nah, istilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, misal di paragraf pertama, sesudah kamu baca kembali, di paragraf pertama itu info apa yang kamu temukan, kemudian apa ide pokoknya, silahkan kamu tuliskan di diagram paragraf pertama. Begitu juga dengan diagram paragraf kedua dengan paragraf kelima. Silahkan kamu baca lagi dengan teliti, kemudian kamu temukan informasi dan ide pokoknya, kemudian silahkan kamu tuliskan di masing-masing diagram yang tertera. Nah, latihan ini juga masih sama, kamu tuliskan, silahkan kamu kerjakan di buku latihan tematik kamu. Nah, itulah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, berkah, dan semoga ilmunya itu bermanfaat untuk kamu semua. Misalkan tetap mengingatkan, walaupun kita sama-sama jauh di rumah kita masing-masing, kamu jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan kita sama-sama berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Misalkan
Eka juga mengingatkan, untuk setiap harinya latihan yang Miss Eka berikan itu silahkan kamu kerjakan, kemudian kamu dokumentasikan melalui foto dan kirimkan ke WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai batas jam 10 malam. Semangat ya abang kakak, semoga pembelajaran kita hari ini berkah. Nah, Miss Eka akhiri sampai di sini. Kita bertemu di materi dan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.